Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai final project kami yaitu sign dilarang parkir. Di sini ada rekan Hilmi Sofwan dengan NIM 1501210029, lalu ada Ravanelli Rizky Pratama dengan NIM 1501213272, dan ada saya sendiri yaitu Rifki Febrian dengan NIM 1501210246. Lalu ada background, masalah parkir sembarangan di sekitar Imah Babaturan menyebabkan ketidaknyamanan warga dan pengunjung. Pentingnya solusi visual untuk mengatur kendaraan dan menjaga ketertiban. Lalu ada project objectives. Yang pertama, membuat tanda larangan parkir yang jelas, menarik, dan efektif. Mengurangi pelanggaran parkir di area tersebut. Selanjutnya ada stage 1, empathize. Yang pertama ada research methods, wawancara dengan warga, tukang parkir, dan pengunjung secara langsung, observasi secara langsung juga mengenai perilaku parkir di area rumah makan Imah Babaturan. Lalu ada key finding, yang pertama tandem sebelumnya kurang mencolok, yang kedua pengunjung tidak mengetahui alternatif tempat parkir, dan yang terakhir yaitu material tandem mudah rusak oleh cuaca. Lalu ada stage 2, define. Yang pertama ada problem statement, terjadinya kemacetan di sekitar rumah makan Imah Babaturan yang disebabkan oleh parkir sembarangan customer Imah Babaturan. Lalu ada persona dari kelompok 8 kami ini, yaitu yang pertama ada customer, warga sekitar, dan tukang parkir. Lalu di selanjutnya merupakan stage 3, idiot. Yang pertama ada brainstorming session. Kami melakukan diskusi untuk menghasilkan ide desain yang menarik, mencolok, dan mudah dipasang. Lalu kami menghasilkan ide yaitu desain kotak dengan simbol universal, larangan parkir. Yang kedua, penggunaan warna merah, hitam, dan putih. Dan yang terakhir, material tahan air untuk durabilitas. Selanjutnya ada stage 4, prototype. Stiker kotak berbahan vinil tahan air dengan tulisan besar dilarang parkir dan simbol universal, huruf P dicoret merah. Desain kotak 50 x 30 cm, material tahan cuaca, pemasangan di lokasi strategis. Selanjutnya itu ada stage 5, testing. Testing yang pertama ada testing methods. Metode pengumpulan feedback yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu uji coba produk dengan warga sekitar, tukang parkir, dan customer Imah Babaturan. Setelah dilakukan uji coba produk, kami melakukan wawancara untuk mendapatkan feedback dari masing-masing kelompok pengguna tersebut. Lalu ada hasil dari user feedbacknya, yaitu hasil positifnya desain lebih mencolok dan mudah dipahami. Untuk yang negatif, tidak ada panduan tempat parkir alternatif, dan sarannya tambahkan informasi alternatif parkir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk iterations and improvements. Yang untuk changementnya, yang pertama ada penambahan jumlah tanda dilarang parkir di area rawan kemacetan. Yang kedua, penyempurnaan desain tanda agar lebih mencolok dan mudah dipahami. Yang ketiga, ada pengadaan pelatihan bagi petugas parkir untuk mengelola area lebih baik. Untuk learningnya, yang pertama ada warga sekitar mendukung inisiatif karena kemacetan yang berkurang. Yang kedua ada edukasi pengunjung meningkatkan kepatuhan terhadap aturan parkir dan kolaborasi dengan pihak setempat mempercepat implementasi. Untuk result and impact, yaitu deliverables-nya ada tanda dilarang parkir di lokasi strategis. Yang kedua ada panduan visual area parkir yang lebih tertata. Yang ketiga ada rencana aplikasi parkir berbasis teknologi. Untuk impact-nya, yang pertama ada penurunan tingkat kemacetan di area warung Imah Babaturan. Yang kedua, peningkatan kenyamanan pengunjung dan warga sekitar. Yang ketiga, ada efisiensi kerja petugas parkir yang meningkat. Untuk implementation plan-nya, next step-nya kita akan koordinasi dengan pihak setempat dan pengelola warung Imah Babaturan, pemasangan tanda tambahan di area yang telah diidentifikasi, edukasi berkelanjutan melalui media sosial dan kampanye lokal, dan uji coba aplikasi digital untuk manajemen parkir. Untuk timeline-nya, minggu pertama kita diskusi dengan pihak terkait dan pemasangan tanda awal. Untuk minggu kedua, eksekusi pemasangan tanda tambahan dan edukasi. Untuk minggu ketiga, ada pengujian aplikasi digital dan evaluasi dampak. Untuk minggu terakhir, ada finalisasi dan perbaikan sistem berdasarkan hasil evaluasi.
Untuk challenge dan learningnya, di challenge kita ada resistensi awal dari beberapa pengunjung terhadap aturan baru, keterbatasan anggaran untuk pemasangan dan pengadaan teknologi, dan waktu yang dibutuhkan untuk melatih petugas parkir agar lebih efektif. Untuk key learnings-nya ada kolaborasi dengan warga lokal untuk membantu mengurangi resistensi, penyampaian informasi yang jelas melalui berbagai media yang penting untuk meningkatkan kesadaran, dan literasi dan uji coba solusi meningkatkan efektivitas untuk implementasi. Untuk konklusi dan rekomendasi, yang pertama di konklusi ada solusi berupa tanda dilarang parkir dan edukasi terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan. Penggunaan teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan manajemen parkir. Untuk rekomendasi di sini ada yang pertama dan melanjutkan pemasangan tanda parkir di seluruh area rawan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk pengadaan lahan parkir tambahan, memperluas edukasi kepada pengunjung tentang pentingnya kepatuhan aturan parkir, dan membangun sistem parkir berbasis teknologi secara bertahap untuk efisiensi jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya ada elevator pitch dari kelompok 8. Di sini ada pitch canvas yang telah dibuat oleh kelompok 8. Mulai dari simple statement of what change-nya, kita menghadirkan solusi visual inovatif berupa tanda larangan parkir yang efektif untuk meningkatkan ketertiban lingkungan dan kenyamanan warga di area Himah Babaturan. Selanjutnya ada pain plus gain. Parkir sembarangan mengganggu kenyamanan warga dan akses pengunjung, diperparah oleh kurangnya tanda yang menarik perhatian untuk mematuhi aturan. Dengan menghadirkan solusi yang efektif, lingkungan menjadi lebih tertib, warga merasa nyaman, dan pengunjung mendapatkan panduan parkir yang jelas. Selanjutnya ada produk. Di sini produk ini merupakan tanda visual berbentuk kotak dengan desain mencolok dengan simbol universal untuk menarik perhatian, bertujuan untuk mengurangi pelanggaran parkir, meningkatkan kesadaran aturan, dan memberikan panduan yang mudah dipahami oleh pengguna. Solusi ini cocok untuk lingkungan yang padat dengan material tahan lama, memastikan untuk manfaat yang untuk jangka panjang. Selanjutnya ada produk demo. Di sini ada prototipe berupa stiker vinyl dengan tahan cuaca berukuran 30 kali 30 cm dipasang di titik rawan pelanggaran parkir untuk uji coba. Hasilnya terjadi penurunan kendaraan parkir sembarangan hingga 50% di lokasi uji coba karena pada saat pelanggan ingin memarkirkan di tempat parkir yang seharusnya tidak boleh, itu mereka melihat tanda menjadi ragu-ragu untuk parkir karena takut dimarahin oleh warga atau apapun. Selanjutnya what unique. Apa yang unik? Kombinasi warna merah, putih, dan hitam untuk visibilitas tinggi. Pengguna simbol universal yang diakui secara global dan biaya produksi rendah, hanya 100.000 per unitnya. Untuk customer traction ya, uji coba menunjukkan keberhasilan dengan respon positif dari warga setempat dengan peningkatan kepatuhan pengunjung terhadap larangan parkir. Solusi ini memiliki potensi dengan skalabilitas tinggi, dapat diterapkan di area lain dengan masalah serupa. Selanjutnya ada bisnis model. Model bisnis ini mengandalkan penjualan tanpa larangan parkir kepada komunitas, institusi, atau pemerintah lokal dengan potensi skalabilitas melalui pengembangan desain serupa untuk kebutuhan lain, seperti tanda larangan merokok atau panduan arah. Untuk investmentnya, di sini biaya awal itu 100.000 untuk pengembangan prototipe. Investasi yang diperlukan 1 juta untuk diproduksi massal, 10 tanda dan pemasarannya. Untuk timnya sendiri, ini tim terdiri dari desainer berpengalaman dalam visual signage, didukung kolaborasi erat dengan komunitas lokal untuk implementasinya dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan warga setempat dan pendekatan berbasis solusi. Tim menghadirkan inovasi yang relevan dan efektif untuk mengatasi masalah-masalah sehari-hari. Untuk call to action-nya itu didukung dengan proyek untuk menyediakan pendanaan untuk produksi massal tanda larangan parkir demi menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman. Dan Wayu yang terakhir, kami memahami kebutuhan komunitas lokal dan berkomitmen menghadirkan solusi efektif yang terjangkau serta berdampak nyata. Sekian dan terima kasih.